Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia. Bapak Ibu yang saya hormati, nah di sini saya mempunyai tugas. Perkenalkan, saya sebagai calon guru penggerak angkatan 5 di Kabupaten Jepara mempunyai tugas harus mendiseminasikan khususnya untuk modul 1.4 tentang budaya positif. Nah, sudah tidak asing semua nggih Bapak Ibu, apakah itu budaya positif? Positif berarti baik atau buruk nggih? Iya. Positif pasti ke arah yang lebih baik. Budaya positif itu apa sih? Budaya positif adalah perilaku baik yang dengan tujuan dengan perilaku tersebut atau kebiasaan tersebut membentuk karakter anak. Bagaimana anak bisa terbiasa dengan kebudayaan yang positif. Saya yakin Bapak Ibu semuanya pasti di sekolah sudah menerapkan tentang budaya positif. Saya minta satu pendapat tentang budaya positif yang dilaksanakan di tempat atau sekolah Bapak Tommy. Contoh satu atau dua saja Bapak. Terima kasih. Budaya positif yang ada di SD atau di tempat saya mengajar, misalnya pembiasaan sholat duha di sekolah, kemudian salaman ketika datang guru, tapi saling disapa dengan kata jujur dan teman. Terima kasih, sudah sangat jelas ya Bapak Ibu bahwasanya budaya positif tujuannya yaitu untuk merubah karakter anak dari yang tidak pernah melakukan menjadi sering atau terbiasa untuk melakukan. Nah Bapak Ibu, di sini saya di modul 1.4 yaitu mempelajari tentang 6 materi. Untuk yang pertama, disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian tentang teori motivasi, hukuman dan penghargaan dan restitusi. Yang ketiga tentang keyakinan kelas. Yang keempat tentang kebutuhan dasar manusia dan dunia berkualitas. Yang kelima, restitusi, 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Kemudian yang keenam, restitusi, segitiga restitusi. Nah, segitiga restitusi ini menurut saya atau menurut Bapak Ibu semua pasti hal yang asing. Apa sih segitiga restitusi itu? Nah, nanti akan kita kupas tuntas di pembelajaran yang terakhir. Bapak Ibu, di sini saya akan menerangkan tentang 5 posisi kontrol kita sebagai guru. Ketika ada siswa kita berbuat salah, apa sih yang harus kita terapkan? Di sini kita bisa berperan 5 posisi kontrol. Yang baik 5 nanti itu kita itu harus yang bagaimana? Posisinya harus bagaimana? Nah, untuk yang pertama yaitu kita sebagai penghukum. Yang kedua kita sebagai pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga kita sebagai teman. Kemudian sebagai pemantau. Dan yang terakhir sebagai manajer. Jadi kita sebagai guru kita mempunyai 5 posisi kontrol. Mana sih yang paling baik yang harus kita terapkan untuk peserta didik atau siswa ketika siswa kita melakukan kesalahan atau melanggar keyakinan kelas. Nah, untuk yang penghukum di sini yang guru perbuat itu apa? Menghardik, menunjuk-nunjuk kamu itu salah, seperti itu. Waktu kita dulu masih SD itu kan pasti sering kamu perlakuan ini salah, kamu tidak boleh seperti ini.
pasti sering apabila ada berbuat salah itu kan pasti dihukum. Dengan hukuman dikiranya itu kita akan jera, tetapi untuk merdeka belajar kita tidak boleh menghukum anak, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Menyakiti tidak hanya menyakiti fisik ya, menyakiti dengan kita mencela, dengan mengatakan kamu itu bodoh, itu sudah termasuk menyakiti. Selamanya akan diingatkan saya ini loh pernah dikatai Bu A ini dikira saya dicap sebagai anak yang bodoh, selamanya akan terngiang-ngiang di kepala. Kemudian membuat orang merasa bersalah, berceramah dan mengatakan seharusnya kamu itu seperti ini, sesuai apa yang diinginkan Bu Guru. Kemudian ibu kecewa kamu telah melaksanakan ini. Ibu kecewa kamu kalau istirahat kok tidak pernah memakai sepatu, misalkan seperti itu. Kemudian teman membuat alasan-alasan untuk muridnya, memantau, menghitung dan mengukur. Guru di sini sebagai pemantau, mengapa melakukan permasalahan-permasalahan tersebut. Selanjutnya yaitu sebagai manajer, mengajukan pertanyaan-pertanyaan. Nah, kenapa sih kamu melakukan hal tersebut? Apa sih yang mendasari mengapa kamu melakukannya? Misalkan seperti itu. Kemudian guru berkata, kalau kamu tidak melakukannya, awas ya, rasakan ya. Nah, itu sebagai penghukum. Kemudian membuat orang merasa bersalah. Kamu seharusnya, kamu sudah tahu ibu lelah sekali mengatakan itu. Ibu ini sampai stres, kamu itu dibilangin kok tidak berubah-berubah. Itu contohnya membuat orang merasa bersalah. Kemudian teman, ayolah lakukan demi ibu. Masa kamu tidak mau ingat, tidak ibu pernah bantu? Padahal kan ketika kamu tidak membawa peralatan sekolah, ibu kan sering meminjami bolpen, patelot, masa kamu tidak mau berubah? Itu contoh dari teman. Kemudian pemantau, apa peraturannya? Guru bertanya seperti itu. Kemudian apa yang kita yakini, apa yang kita bisa kamu kerjakan untuk memperbaiki masalah ini. Nah, kalau kita sebagai manajer, di sini kita bertanya baik-baik. Apa sih? Mengapa kamu melakukan hal tersebut? Misalkan tidak mengerjakan PR. Mengapa kamu melakukannya? Apa sih yang bisa kamu yakini atau yang bisa kamu perbuat untuk merubah sikapmu tersebut supaya kamu bisa lebih giat belajar dan selalu mengerjakan PR. Kemudian hasilnya memberontak. Ketika kita menjadi penghukum, maka anak atau siswa akan memberontak atau menyalahkan orang lain dan terkadang berbohong. Sudah ternyata belum. Kemudian menyembunyikan, menyangkal, berbohong, itu membuat orang merasa bersalah. Yang teman ketergantungan, dia akan dibela oleh gurunya terus. Kemudian menyesuaikan diri bila diawasi, menguatkan pribadi. Nah, di sini kalau guru sebagai manajer, guru akan menguatkan pribadi anak, bahwasanya hal yang dilakukan itu salah, bahwasanya kesalahan itu tidak hanya di anak saja, tetapi semua orang pasti pernah melakukan salah. Kemudian kalian dengan dunia, kaitannya dengan dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di luar dunia berkualitas. Murid meletakkan guru di dalam dunia berkualitas. Murid meletakkan guru sebagai orang yang sangat penting di dunia berkualitas. Kalau yang manajer, murid meletakkan dirinya sebagai individu yang positif dalam dunia berkualitas. Bahwasanya di sini murid mempunyai pemikiran sendiri kalau dia ingin berubah. Murid berkata apa ketika guru menjadi penghukum? Biarkan saja, nanti juga marah-marah lagi. Guru akan dicap seperti itu. Nanti gurumu pasti akan marah-marah lagi dan anak tidak semakin jerah, tetapi malah semakin apa?
semakin mengulangi kesalahan. Iya atau tidak Bapak Ibu? Biasanya pasti akan semakin mengulangi kesalahan. Ketika pembuat orang merasa bersalah, maafkan saya Bu, anak akan berkata seperti itu. Dia akan merasa rendah diri. Ini rendah diri ya, bukan rendah hati, tetapi merasa rendah diri. Kemudian ketika kita menjadi teman, saya pikir Bapak Ibu teman saya ternyata kok begitu. Anak akan berkata seperti itu. Dampaknya anak akan lemah, tidak mandiri, tergantung. Kenapa tergantung? Karena sering dibela oleh gurunya. Kemudian untuk memantau berapa banyak bintang yang saya harus peroleh Bu, berapa halaman yang harus saya tulis. Nah, di sini menitik beratkan pada sanksi atau hadiah untuk dirinya. Kalau sebagai manajer, bagaimana caranya saya bisa memperbaiki keadaan? Nah, di sini dampaknya mengevaluasi diri, bagaimana cara memperbaiki diri. Anak di sini mengevaluasi, mengapa sih saya melakukan tidak mengerjakan PR? Entah ketika itu saya ada di rumah ada tamu, Bapak Ibu, atau ada rame-rame hajatan atau bagaimana. Di sini anak mengevaluasi mengapa tidak mengerjakan PR. Nah, di antara 5 posisi kontrol ini, menurut Bapak Ibu, manakah yang paling tepat yang harus kita terapkan? Menurut Bapak Ibu, posisi apa ya? Posisi penghukumkan, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, ataukah manajer? Menurut Bapak Ibu, sebagai teman, nanti kalau sebagai teman, anak akan lemah, tidak mandiri, tergantung apa-apa kita bela. Bagusnya sebagai apa? Sebagai manajer. Kita harus berubah ya Bapak Ibu. Kita berubah bersama-sama. Bagaimana sebisa mungkin kita menjadi guru yang bisa menjadi posisi kontrol, yaitu sebagai manajer. Di sini anak yang menyelesaikan, anak yang mempunyai keinginan untuk berubah, secara perlahan kita pandu, perlahan kita tanya mengapa dia mau melakukan kesalahan tersebut. Kira-kira paham Bapak Ibu? Paham ya? Untuk yang berikutnya, nah di sini ada pernyataan. Saya kecewa sekali dengan kamu. Nah di sini guru sebagai apa? Membuat orang merasa bersalah. Kamu tidak pernah benar melakukannya. Salah terus. Penghukum. Jangan sampai kita mengecap anak kita atau peserta didik kita sebagai anak yang salah, anak bodoh. Ayolah lakukan demi ibu bapak. Kamu kan sudah saya bantu sebagai teman. Kemudian apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Sebagai pemantau, bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Sebagai manajer, kamu selalu yang paling terakhir, yaitu sebagai penghukum. Nah itu adalah contoh-contoh pernyataan tentang 5 posisi kontrol. Nah Bapak Ibu yang saya hormati, materi yang selanjutnya yaitu tentang segitiga restitusi. Tetapi sebelumnya saya mau mengingatkan kembali, apa sih restitusi itu? Restitusi adalah proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka, sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Restitusi juga merupakan proses kolaborasi yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka ingin menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Nah di sini guru tidak memaksa anak untuk berubah, tetapi dari keyakinan murid sendiri yang ingin berubah dengan kendala kita, dengan pertanyaan-pertanyaan yang telah kita lakukan, yaitu dengan melakukan segitiga restitusi. Apa sih segitiga restitusi itu? Di sini yang pertama yaitu menstabilkan identitas. Untuk yang kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Bagi kita calon guru penggerak, ini adalah suatu ilmu yang baru.
menurut kami dari modul 1.4 yaitu tentang segitiga restitusi. Menstabilkan identitas untuk yang pertama, setiap orang pasti pernah melakukan kesalahan. Kamu bukan satu-satunya yang pernah melakukan ini. Nah, kemarin kami mendapatkan tugas yaitu membuat aksi nyata atau tentang segitiga restitusi yang harus kita terapkan kepada murid kita atau peserta didik kita yang mengalami kesalahan. Nah, di sini yang saya lakukan untuk menstabilkan identitas seperti ini perkataannya. Anakku, bahwasanya yang pernah melakukan kesalahan itu tidak kamu sendiri. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan. Jadi kalian tidak usah merasa down atau bagaimana, yang penting bisa memperbaiki kesalahan tersebut. Untuk yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Adakah cara yang lebih efektif untuk mendapatkan apa yang kamu butuhkan? Kemudian kamu tentu punya alasan mengapa melakukan itu. Nah, untuk yang konsep proses kedua yaitu validasi kebutuhan, kita bertanya, anakku, mengapa sih kamu melakukan hal tersebut? Apa alasannya? Alasannya apa? Mengapa kamu tidak mengerjakan PR? Nanti kita pancing-pancing, kemudian anak akan menceritakan. Ternyata di rumahnya ada hajatan atau ada acara 17 Agustusan sehingga dia tidur sampai malam dan lupa akan PR-nya. Untuk yang proses ketiga yaitu menanyakan keyakinan. Kamu ingin menjadi orang yang seperti apa sih? Kemudian nilai-nilai apa yang telah kita sepakati. Nah, di sini untuk proses yang terakhir kita memancing. Anakku, kemarin kita kan sudah meyakini, membuat keyakinan kelas. Keyakinan kelas apa yang telah kita buat, nanti anak akan berbicara kepada guru yang kontrolnya tadi sebagai manajer. Kemudian bercerita bahwasanya kita harus disiplin dalam mengerjakan tugas, kita harus disiplin dalam memakai seragam, contohnya seperti itu. Nah, ini menstabilkan identitas. Untuk yang pertama, guru berkata, berbuat salah itu hal yang manusiawi. Tidak ada manusia yang sempurna. Bu guru juga pernah melakukan salah, kamu juga pernah melakukan salah, bahwa itu adalah hal yang manusiawi. Kita bukan manusia yang sempurna. Bapak Ibu juga buat salah, kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Bapak Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu siapa yang benar dan siapa yang salah. Bapak Ibu lebih tertarik untuk menyelesaikan masalah. Nah, di sini kita menggali mengapa anak melakukan kesalahan atau tidak, itu tidak perlu kita tanya siapa yang salah dan siapa yang benar. Apakah orang tuanya yang salah karena lalai tidak mengingatkan anaknya, ataukah anaknya sendiri, itu tidak usah kita cari. Tetapi kita berikan pengertian bahwasanya kita sebagai manusia bukan makhluk yang sempurna dan kita semua pasti mempunyai salah. Kita keluarkan seperti itu. Kemudian untuk yang kedua yaitu validasi kebutuhan. Nah, guru berkata, kamu bisa saja kan melakukan hal yang lebih buruk, tapi kamu tidak melakukannya. Kamu pasti punya alasan mengapa melakukannya. Nah, di tahap yang kedua yaitu validasi kebutuhan, anak ditanya, mengapa kamu melakukannya? Apa alasannya? Kita saring, kita tangkap, benar atau tidak, jujur atau tidak, apa yang dikatakan anak tersebut. Kemudian kita pasti bisa menyelesaikan permasalahan ini. Ibu tidak tertarik untuk mencari tahu, ini yang menstabilkan tadi ya. Kemudian kamu boleh tetap berusaha menjaga sikap itu, tapi tambahkan sikap yang lain, yang baru. Maukah kamu belajar cara lain untuk mendapatkan yang kamu butuhkan tanpa harus memukul? Apakah kamu bisa melakukan dengan lebih baik besok lagi? Anak ditanya, apakah kamu mau berubah? Apakah kamu mau memperbaiki sikapmu? Anak ditanya dengan hatinya sendiri. Mau menjawab bahwasanya dia itu mau berubah bukan karena paksaan dari kita, tetapi memang dari keyakinannya anak sendiri yang mau berubah untuk merubah budaya yang lebih baik. Kemudian
Yang terakhir yaitu menanyakan keyakinan. Apa nilai yang kita percaya di kelas atau sekolah kita? Nilai-nilai universal apa yang telah kita sepakati? Kelas yang ideal itu seperti apa sih? Kamu ingin jadi anak seperti apa? Apa yang kamu rasakan ketika kamu melakukan itu? Kamu menjadi orang yang seperti apa? Nah, di sini saya kemarin melakukan aksi nyata, yaitu menanyai anak, apakah kamu masih ingat keyakinan apa yang telah kita sepakati bersama di dalam kelas? Karena waktu itu yaitu 2 kasus yang saya angkat. Yang pertama, anak didik saya itu kelas 6 kalau istirahat sering tidak memakai sepatu. Tidak memakai sepatu dengan alasan ABC seperti itu. Walaupun sudah diingatkan tetap tidak memakai sepatu, ngelimpeng ya. Terus yang kedua yaitu tentang masalah tentang tidak mengerjakan PR dengan alasan lain-lain juga. Nah, Bapak Ibu yang saya hormati, dengan penuturan saya tadi, dengan sedikit saja ilmu dari modul 1.4 tadi, yaitu tentang 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi, saya mempunyai refleksi, yaitu apakah Bapak Ibu di sini sudah pernah melakukan segitiga restitusi? Walaupun segitiga restitusi ini sangat asing untuk kita, tapi semoga dengan ilmu baru ini dari guru penggerak, kita semua bisa mengaplikasikannya kepada siswa kita, sehingga kita tidak menghukum, tapi kita sebagai posisi manajer, dan kita tidak memaksa anak untuk berubah, tetapi anak yang ingin berubah. Bagaimana Bapak Ibu? Apakah Bapak Ibu sudah pernah melakukan segitiga restitusi? Bagaimana Bu? Monggo. Terima kasih. Saya sudah pernah melakukan segitiga restitusi, tapi tidak sedetail tadi Bu. Hanya intinya saja. Intinya yang bagaimana Bu? Tadi kan pertanyaannya kan banyak. Nah, kalau saya itu cuma ditanya aja, kenapa, alasannya apa, mengapa melakukan hal tersebut gitu deh. Ya, terima kasih Bu. Ya, mungkin hampir mendekati segitiga restitusi, tapi tidak terarah step by step 1 sampai 3. Atau ada yang lagi sudah pernah melakukan atau belum? Monggo menurut. Terima kasih Pak Wakilnya. Kaitannya dengan kegiatan ini sama halnya dengan siapa? Sudah melakukan segitiga restitusi, tapi belum belum serinci seperti ini Bu. Dengan demikian, dengan adanya bimbingan atau ini yang Bu berikan, jadi kami lebih paham, lebih mengerti apa yang harus kami lakukan. Kami harus memposisikan diri sebagai manajer. Nah, seperti itu, seperti penjelasan. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Nah, saya akan sedikit memutar tentang apa yang sudah saya lakukan, yaitu kasus satu saja. Nah, di sini anak tidak mengerjakan PR. Waktu itu, nah di sini waktu itu pembelajaran tema 2. Di sini ada anak saya yang tidak mengerjakan PR dengan alasan karena waktu itu masih malam Agustusan, masih berbau bulan Agustus. Kemudian anak saya mengikuti lomba-lomba di malam Agustusan, jadi tidak mengerjakan PR, pulang jam 10 langsung tidur. Ini ditanya oleh temannya, ditanya oleh yang tidak mengerjakan, namanya Vivi, Bapak Ibu. Vivi ini ditanya oleh Nikmah, dia tidak mengerjakan PR. Nah, setiap guru penggerak pasti sudah melakukan kegiatan tersebut, yaitu mencari permasalahan di sekolahnya, juga permasalahan yang pernah dilakukan oleh peserta didik kita. Nah, ini Vivi tidak mengerjakan PR dan ditanya oleh
nikmat. Kemudian restitusi yang saya lakukan
bertanya, Vivi tahu tidak kenapa dipanggil kita ke sini? Dia jawabnya tidak tahu. Terus kemudian mengapa Vivi dipanggil kita ke sini? Saya tidak tahu, Bu. Selanjutnya saya memberikan penguatan, menstabilkan identitas tadi dengan cara bahwasanya saya tahu Vivi itu salah, tetapi di sini saya sebagai guru tidak mencari mana yang salah dan mana yang benar, tetapi bahwasanya manusia itu tidak sempurna dan Vivi pernah melakukan kesalahan, begitu juga Bu Ita. Kemudian untuk yang kedua yaitu validitas, yaitu menanyakan mengapa Vivi melakukan hal tersebut. Yang terakhir yaitu mengingatkan tentang keyakinan kelas yang telah diperbuat peserta didik saya, yaitu bahwasanya kita harus disiplin dalam mengerjakan tugas, mengerjakan PR, kemudian mengerjakan tugas-tugas di sekolah lainnya. Kita harus mengerjakan sendiri, tidak menyontek dan lain sebagainya. Ada yang ditanyakan Bapak Ibu? Tidak, oke? Kiranya cukup sekian penjelasan dari saya tentang 5 tentang budaya positif, yaitu 5 posisi kontrol dan segitiga restitusi. Saya pribadi mohon maaf apabila ada salah kata dalam penjelasan atau sedikit pengalaman tentang segitiga restitusi. Apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu semua, saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sehat dan bahagia untuk Bapak Ibu semua. Adakah PR hari ini? Ada, Bu. PR-nya apa ya? Bahasa Indonesia, Bu. PR-nya bahasa Indonesia. Sudah mengerjakan semuanya? Sudah, Bu. Sudah semuanya ya? Atau ada yang belum mengerjakan? Vivi tahu tidak kenapa dipanggil ke guru ke sini? Vivi tadi benar atau tidak mengerjakan PR. Di sini guru tidak mencari kesalahan, mana yang benar dan mana yang salah. Semua manusia pasti pernah melakukan kesalahan. Tidak hanya Vivi saja, semua teman-teman Vivi juga pernah melakukan kesalahan. Kita pun juga pernah melakukan kesalahan. Vivi masih ingat atau tidak tentang keyakinan kelas yang pernah kita buat bersama-sama satu kelas? Ingat atau tidak? Ya, apa Vivi? Kita harus apa? Kita harus disiplin dalam mengerjakan tugas. Kita harus disiplin dalam mengerjakan tugas. Apapun tugas itu, termasuk PR. PR harus dikerjakan di mana, Vivi? Iya, PR harus dikerjakan di rumah. Kita ingin tahu, nak, mengapa Vivi tidak mengerjakan PR? Biasanya kan mengerjakan terus. Mengapa kali ini tidak mengerjakan PR? Nonton apa ini? Nonton 17-an. Berarti di desanya ada 17-an.
Makanya sampai malam. Sampai jam berapa kalau Bunta boleh tahu? Sampai jam 10. Terus setelah itu Vivi langsung tidur atau bagaimana? Langsung tidur, makanya tidak mengerjakan. Nah, dari kejadian ini, apa yang ingin Vivi perbuat untuk memperbaiki? Mengerjakan bagaimana? Oke. Mengerjakan PR kapan? Nanti waktu apa? Nanti waktu istirahat Vivi benar-benar mau mengerjakan PR? Ya? Iya. Guru terima ya. Itu dari keinginan Vivi sendiri ingin mengerjakan PR? Iya. Siap, gerak. Kencang kanan, gerak. Tegak, gerak. Barisan 1, jalan. Barisan 2, jalan. Berdoa mulai. Bismillahirrahmanirrahim.
Akhir urut akhir. Enggak pelontos.